juga barangkali ada. Nah itu beberapa hal ya terkait dengan proposal. Tapi yang jelas ini saya ingatkan kembali tanggal 15 ya deadline-nya, jadi tolong untuk betul-betul dimaksimalkan batas-batas waktunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk yang proposal skripsi? Apa nih? Pak, mohon maaf ini banyak rekan yang nggak bisa join soalnya meeting request authentication. 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 Sebentar ya, saya tanya dulu Pak Eka. Ya, oke. Baik, paling Tami kalau ada kendala tidak apa-apa, ini sudah direkam, nanti saya akan upload di YouTube ya untuk bisa disimak ulang mungkin ya untuk bahasan pemagangannya. Tapi mudah-mudahan bisa juga bergabung. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk perkuliahan, untuk skripsi dulu deh, untuk proposal. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke perkuliahan kita, internship atau pemagangan. Baik, I will show you what we are going to do for this semester. Ya. Oke, ini desain perkuliahan kita, pemagangan. Yang terbayang di saat kita mendapatkan informasi atau kata-kata pemagangan atau internship, kira-kira apa yang tercetus, yang tergambar dalam bayangan saudara-saudara, kira-kira apa? Gimana? Kalau ada istilah pemagangan, berarti magang, ada lagi nggak? Atau apa? Praktek kerja ya? Ada lagi? Pelatihan kerja nggak bisa. Pelatihan kerja, oke. Atau mirip-mirip KKL ya? Begitu ya, kurang lebihnya. Karena memang intinya betul begitu. Jadi pemagangan ini kaitan erat dengan tiga faktor atau tiga pihak. Pihak kampus, kemudian pihak mahasiswanya, lalu pihak dunia usaha dan dunia industri. DIDU ya, atau DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Tapi kita lihat dulu bagaimana desain perkuliahan kita kali ini. Ini deskripsi perkuliahan kita. Jadi di mata kuliah pemagangan ini akan memberikan gambaran pada mahasiswa pentingnya merajut hubungan dengan dunia usaha dan industri ya dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa gitu. Jadi ada faktor dunia usaha, dunia industri yang di luar kampus ya, dan ada saudara-saudara sebagai mahasiswa yang memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki. Pertanyaannya kompetensi apa ini atau capaian pembelajaran apa nih yang sudah dimiliki. Nah, berarti kompetensi yang sudah dianggap tuntas atau lulus ya dari sejak semester pertama hingga semester ke-7 berarti ya. Jadi itu semua sudah dianggap cakap sehingga sekarang next project-nya adalah mengimplementasikan atau menerapkan. Sehingga nanti di saat setelah lulus tidak kaget gitu tentang dunia kerja, tentang dunia usaha, tentang dunia industri. Nah, dalam konteks ini pada mata kuliah kita ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di dunia nyata ya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan minat saudara-saudara tentunya. Dan bagi STBA sendiri tentunya lembaga ini dapat diketahui ya oleh masyarakat secara luas.
begitu. Pasti kan kalau misalnya memiliki kesempatan magang di perusahaan X, pasti secara langsung akan melihat, oh ini mahasiswa STBA. Ternyata saudara-saudara mampu bekerja dengan sangat baik. Nah, maka yang harum tentunya juga STBA juga. Nah, sehingga lembaga STBA ini bisa lebih dikenal dan tergambarkan ya lembaga ini dilihat dari kinerja atau keahlian saudara-saudara sekalian gitu. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran dalam program studi ya yang dirujuk oleh mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan kompetensi logis, kritis, sistematis, inovatif ya dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai sastra atau humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian mampu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri, berperilaku etis dan profesional, komunikatif, ya, aspiratif dalam pencapaian hasil kerja. Lalu berikutnya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini capaian pembelajaran program studi yang dirujuk oleh mata kuliah ini. Ini kebanyakan ini soft skill ya untuk yang poin ke-2, 3, 4 gitu. Sementara yang poin yang pertamanya lebih pada aspek bagaimana menerapkan ya, pemikiran ataupun kemampuan yang sudah saudara-saudara dapatkan dari sejak semester 1 hingga semester ke-7. Nah, ini untuk mata kuliah kita yang ingin kita tuju adalah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi minat dan kompetensi yang dimiliki ya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada perusahaan tempat ia magang. Gitu. Jadi dari awal itu sudah mulai ketebak nih, oh berarti nanti ada perusahaan atau ada lembaga yang harus saya kunjungi ini sebagai tempat magang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi soft skills dan hard skills dan menerapkan pada perusahaan atau organisasi tempat ia magang. Ya, mengidentifikasi soft skill dan hard skill ya, yang dimiliki oleh mahasiswa tentunya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu mengimplementasi kompetensi pada perusahaan, organisasi, institusi tempat ia magang dengan prinsip layanan prima atau service excellent. Lalu kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi budaya kerja perusahaan atau institusi atau organisasi, aturan kerja, dan etika kerja. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat laporan pemagangan dan mempresentasikan di depan dosen mata kuliah pemagangan ya, tentang pengalaman yang diperoleh ya, sama pemagangan tersebut. Jadi ini kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Selain saudara-saudara juga menyelesaikan skripsi. Ya. Tapi jangan berpikir bahwa tenanglah 2 mata kuliah ini, nah enggak juga. Jadi saudara-saudara harus bisa memanage waktu secara baik sehingga 2 mata kuliah ini bisa berjalan dengan seiring. Kalau kurang mampu memanage, nah saya agak mengkhawatirkan nih karena ini mata kuliah di tahun kedua ya. Jadi tahun sebelum-sebelumnya mahasiswa murni fokus pada skripsi dan itu pun masih ada yang tercecer. Nah, sekarang diberikan mata kuliah tantangan internship ini, mudah-mudahan saudara-saudara bisa menghandle-nya, menanganinya, mengatur waktunya. Nah, ini perlu dicatat ya, agenda kita. Kita akan bagi menjadi 4 termin ya, yang terdiri dari pertama 3 sesi perkuliahan. Kita mulai hari ini tanggal 12, kemudian pekan depan tanggal 19 dan pekan depannya lagi tanggal 26 Maret 2021. Jadi masih akan berkuliah ya. Di sana saya akan memaparkan beberapa materi yang ada dalam RPS. Nanti saya akan kirimkan RPS-nya melalui Tami ya. Kemudian yang setelah beres tanggal 26 Maret, nah ada 4 sesi ya atau 1 bulan atau 4 pekan di mana saudara-saudara melakukan praktek pemagangan. Yaitu dari mulai tanggal 9 hingga 30 April 2021. Nah, cuma nanti saya akan ini bagaimana nih gambaran pemagangan ini nanti ada di slide-slide berikutnya. Tapi ini kita fokus pada tanggalnya dulu ya. Jadi tolong tanggalnya ditandai nih. Dari tanggal 9 sampai tanggal 30 April, ini berarti sesi prakteknya. Lalu tahap termin ketiga, 2 sesi berikutnya atau 2 pekan berikutnya diberikan waktu untuk pembuatan laporan pemagangan.
gitu, 7 dan 21 Mei. Dan yang terakhir, 4 sesi terakhir yaitu seminar laporan pemagangan. Jadi saudara-saudara akan mempresentasikan apa yang saudara dapat ya di tanggal-tanggal tersebut. Gitu. Ini kita belum mempertimbangkan libur Idul Fitri ya. Namun nanti bisa diubah atau bisa ya subject to change ya untuk bagian yang keempat ini. Tapi yang harus fokusnya adalah bahwa kita akan melakukan 3 sesi perkuliahan di 3 tanggal depan, lalu kemudian sesi praktek pemagangan. Nah, kita fokus ke tempat pemagangannya. Bagi saudara-saudara yang sudah bekerja, nah ini sangat beruntung, jadi tempat bekerjanya bisa dijadikan sebagai tempat magang. Gitu. Di sini udah bekerja semua atau ada yang belum? Misalnya Tami kerja di lembaga apa? ILP ya? Iya, lembaga kursus bahasa Inggris, lembaga Pak. kursus, oke. Nanti Iya. Tami bisa menjadikan tempat itu sebagai tempat magang. Baik. Gitu. Nanti buktinya nanti akan diminta surat keterangan dari lembaga itu bahwa menyatakan Tami magang di tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya, kalau secara bukti dokumennya. Nah, atau Baik, misalnya Pak saya jadi tour leader misalnya di perusahaan apa gitu ya, misalnya perusahaan travel X. Nah, itu juga bisa. Cuma masalahnya kalau sekarang travel sedang banyak yang off ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Gitu. Tapi bagi yang belum bekerja misalnya, sebentar, ini ada WA dari sebentar ya. Ini siapa nih? Bu Nur. Oh, tolong ini Bu. Ntar saya coba sharekan. Ada satu mahasiswa yang ini tercecer, mahasiswa tingkat atas ya. Jadi nanti tolong untuk dibantu juga nih oleh Tami atau oleh KM-nya, Bu Iis ini ya, Bu Iis. Suka tercecer. Baik, saya lanjutkan. Nah, Pak saya belum kerja, tapi saya punya akses hasil KKL kemarin di kelurahan atau di desa. Nah, itu bisa mencoba menjalin lagi di sana ya. Atau saya punya usaha atau teman saya punya usaha UMKM, nah bisa bergabung di sana juga. Ya, jadi boleh dunia usaha dan dunia industri, UMKM ya, yang sektor informal boleh silahkan. Kemudian boleh juga masuk ke lembaga atau organisasi pemerintahan dari mulai kantor desa, kelurahan, kecamatan, UPT dan seterusnya, silahkan. Boleh juga ikut di lembaga atau organisasi swasta, baik itu yang sosial, kebudayaan, kemanusiaan, silahkan. Boleh juga masuk ke lembaga pendidikan, riset, pariwisata juga boleh. Nah ini yang menarik, saudara juga boleh menjadi mengasisteni ya dosen gitu. Misalnya dosen di STBA ini butuh bantuan nih, nah saudara bisa menawarkan diri gitu. Nah, atau saya nanti memberikan peluang juga nih, misalnya Pak Surato nih butuh 2 mahasiswa, beliau mau melakukan proyek riset dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, mungkin nanti akan saya tawarkan bagi yang mau, silahkan ya mendaftar gitu. Atau mungkin juga bisa dengan alumni yang dia membutuhkan. Jadi intinya adalah tempat magang ini atau pemagangan ini social worker ya, as a social worker. Jadi saudara-saudara menjadi pekerja sosial di sini. Tapi tidak lama, hanya 4 pekan, 1 bulan saja gitu untuk melaksanakan itu. Apakah harus 8 jam setiap harinya? Tidak juga sebetulnya. Jadi itu betul-betul persetujuan antara saudara dengan lembaga-lembaga yang saudara-saudara ikut di sana. Tidak harus working hours ya, gitu. Karena basisnya bukan waktu, tapi basisnya adalah kinerja. Basisnya adalah outcome gitu. Tapi kalaupun mau 8 jam ya bagus, boleh aja. Tapi saya khawatirkan gini, misalnya magangnya di masjid ya, masjidnya sepi, nggak pernah ada pengunjung, nggak pernah ada kegiatan. Jadi duduk dari jam 8 sampai jam 5 nungguin masjid.
Nah, itu juga kurang bagus juga gitu. Apa yang bisa saudara lakukan di masjid itu? Jadi berpikirnya bagaimana menunjukkan kinerja tadi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin kita rujuk dan capaian pembelajaran di mata kuliah ini gitu. Dan lain-lain, dan itu terserah, silahkan saja. Tapi kalau misalnya bingung, boleh konsultasi dengan saya. Nah, tapi karena ini pertimbangan kesehatan dan keselamatan di masa sekarang ini, karena kita tidak ada jaminan apapun ya, maka misalnya Pak, saya khawatir di tempat saya zonanya merah, banyak yang terkena COVID dan lain sebagainya gitu. Atau orang tua saya keberatan, atau saya pun juga keberatan juga. Maka saya memberikan opsi lain untuk pemagangan, ya bagi yang tadi yang opsi-opsi ininya tidak mungkin, ya maka akan diberikan opsi yang ini, yaitu saudara diwajibkan mengikuti webinar, begitu. Sebagai peserta, ya 44 jam per bulan. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan itu saudara-saudara harus mendapatkan webinar atau mengikuti webinar setara dengan 44 jam. Misalnya kalau webinarnya rata-rata 4 jam per kegiatan, maka harus mendapatkan 10 webinar dalam satu bulan. Gitu. Pak, gimana caranya? Oh, gampang. Sekarang banyak sekali ya. Tinggal kalian di Instagram tuh ada satu akun yang dia berisi informasi semua webinar. Tinggal saudara ikuti. Gitu. Terus kalau tidak terpenuhi bagaimana Pak? Nah, nanti di situ ada tambahan tugas, ya tugas lain. Ini opsi pengecualiannya untuk tidak memberatkan. Tapi tadi apa yang ingin saya sampaikan bagi saudara-saudara yang betul-betul memiliki tempat kerja gitu. Nah itu yang tolong untuk dimanfaatkan di tempat-tempat itu, ya di tempat-tempat tersebut, gitu. Nah ini kapan mulainya? Ini masih lama, 9 April. Ya, tapi bukan berarti kita menunggu sampai 9 April kita mulai, tapi dari sekarang bisa mengelalanya ya, bisa ini dulu pendekatan dulu bagi yang harus melakukan pendekatan. Tapi kalau misalnya sudah bekerja ya lebih enak ya, tinggal bilang bahwa nanti tanggal 9 sampai tanggal sekian saya di sini tidak hanya untuk mengajar, tapi juga ada tugas juga dari kampus begitu. Baik. Nah, ini perhitungannya dari mana? Perhitungan yang 1 bulan itu atau 44 jam seminar itu. Nah, ini ada perhitungan secara bobot SKS. Jadi yang saudara harus pahami bahwa satu SKS itu bukan bermakna kuliah sesuai dengan jadwal di dalam jadwal mata kuliah gitu. Bukan itu. Bukan 4 SKS setara dengan 1 SKS setara dengan 50 menit tatap muka selesai, tidak begitu. Tapi dalam satu SKS itu terdapat 50 menit ya kewajiban untuk tatap muka KBM perkuliahan, ya 50 menit KBM dan 120 menit mandiri gitu dalam 1 pekan. Sehingga satu SKS itu kurang lebih saudara-saudara memiliki beban belajar 170 menit gitu. Sehingga kalau 4 SKS ya tinggal kita kali saja 170 menit dikali 4 ya. Sehingga totalnya 680 menit per pekan atau 11 jam per pekan. Begitu. Bobot belajarnya itu. Nah, ini kalau satu mata kuliah. Tapi kalau semua mata kuliah, makanya kalau ada 20 mata kuliah, 20 SKS, maka ya tinggal dikalikan saja. Maka itulah yang menjadi kewajiban saudara-saudara dalam belajar. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti aturan SKS ini yang diterapkan dalam keseharian kita, sebetulnya mahasiswa nampaknya tidak ada banyak waktu gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah nampaknya. Gitu. Tapi ya begitu ya. Nah, tapi ini jadi dasar bagi saya untuk membuat satu kebijakan dalam mata kuliah kita ini sehingga untuk prakteknya 4 pekan ya. Dan 4 pekan pun bukan berarti harus 8 jam per hari, tidak, tetapi ya sekira-kiranya 11 jam per pekan ini kewajibannya. Jadi kalau misalnya Tami lagi nih, contohnya Tami aja ya, misalnya Tami mengajar di LP itu 1 pekannya berapa tuh totalnya? 1 harinya berapa jam Tami mengajarnya di sana?
3 jam ada? Enggak, Pak. 90 menit satu kali pertemuannya. Oke, 90 Satu menit kelasnya maksudnya. berapa, Ya. itu berapa hari itu? 90 menit Kami ngajar dari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Berarti di totalnya lebih dari 11 jam ya per pekan? Lebih, Pak. Lebih ya. Nah, berarti itu sudah memenuhi. Gitu. Jadi Hmm. dengan mengajarnya saya sudah memenuhi. Tapi kalau hanya mengajarnya saja, tidak bantu-bantu yang lain kan nampaknya kurang mengeksplorasi gitu. Misalnya kalau ikut juga dalam berpikir dalam manajerialnya dalam sepekan itu atau dalam sebulan itu misalnya oleh pihak ILP karena tahu Tami ini juga ada tugas magang, udahlah tambahin lagi tugasnya nih, jadi disuruh apa misalnya promosi atau disuruh mendesain bagaimana mempromosikan lembaga. Nah, itu jadi tambahan juga buat kami. Jadi minimalnya ya ini. Jadi kita berbicara minimalnya itu 11 jam per pekan. Bahwa saudara-saudara misalnya melebihi itu lebih bagus. Nah, itu semua buat siapa? Tentu bukan buat saya, bukan buat STBA, tapi ini buat saudara-saudara juga. Dalam hal mengeksplorasi berbagai macam masalah-masalah atau hal-hal baru yang itu tidak didapatkan di bangku kuliah gitu atau di Zoom ya kuliah gitu. Jadi sebetulnya saudara-saudara yang mendapatkan manfaat dari ini semua. Jadi tinggal pilih aja mau memilih yang kalau ini kan yang webinar ini sebetulnya bagi saya tidak menantang sebetulnya ya. Tidak menantang sebetulnya. Tapi kalau misalnya ini merupakan pilihan saudara karena sudah udahlah saya mau ingin fokus skripsi gitu. Silahkan, tapi saya jamin saudara hanya mendapatkan sesuatu yang ya itu saja gitu. Berbeda kalau saudara mengambil yang ini, tantangan yang lebih ini. Gitu. Ini opsi yang saudara silahkan pilih ya. Nah, baik. Oh ya, saya ingin sedikit gambarkan juga. Sebetulnya di kampus kita memang ada pola kerjasama sebetulnya ya, yang sudah dilakukan oleh STBA, yaitu pola kerjasama lembaga dengan lembaga. Jadi STBA pernah bekerja sama dengan dulu Luxton Hotel atau Aston Hotel dan yang terakhir kemarin Grand Cokro pernah bekerja sama dengan itu. Tapi kalau kita mewajibkan ke sana ada beberapa pertimbangan. Pertama pertimbangan kondisi sekarang, yang kedua pertimbangan juga akomodasinya, biaya hidupnya dan lain-lainnya. Gitu. Tapi mungkin nanti di tahun-tahun ke depan nampaknya ini bisa menjadi salah satu opsi ya, salah satu alternatif bila mau magang di lembaga Grand Cokro begitu yang sifatnya formal ya. Dan itu pasti lebih menantang di sana karena mereka sudah memiliki standar-standar kerja yang luar biasa. Nah, jadi ada kerjasama lembaga dengan lembaga. Namun kerjasama lembaga dengan lembaga ini nampaknya agak kurang efektif ya, karena saya khawatir terbentur masalah birokrasinya, terbentur masalah administrasinya, harus MOU dulu, harus ini dan itu dulu. Nah, ada pola yang kedua, yaitu pola mandiri. Pemagangan mandiri ini pemagangan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ke lembaga-lembaga manapun yang mahasiswa pilih. Itu yang kedua. Nah, pola ini yang bisa kita gunakan. Jadi kalau saudara berminat untuk magang di sebuah tempat, dan di sana misalnya tempat itu juga menerima saudara, nah ini bisa ditindaklanjuti. Tapi ini memang mandiri gitu. Jadi fungsi kampus hanya memastikan bahwa tempat itu layak, aman, ya, kemudian terjamin lah keselamatannya, dan kami menyediakan surat ya, administrasi saja barangkali di situ. Untuk hal-hal lainnya itu saudara-saudara yang mengusahakannya. Nah, ada yang pola yang ketiga, pola yang terakhir, ini pola permintaan. Jadi lembaga atau perusahaan dia meminta kepada STBA begitu dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini biasanya semuanya ditanggung oleh perusahaan yang meminta. Pola yang ketiga. Atau yang dari pola yang ketiga ini ada juga perusahaan yang dia membuka peluang untuk berwirausaha. Peluang untuk pemagangan. Kemarin ada beberapa perusahaan seperti Pertamina dan lain-lainnya, tapi biasanya mereka akan mengikat juga kepada lembaga ya, kepada kampus gitu untuk melakukan MOU. Cuma pemagangan yang dibuat untuk yang pola ketiga ini biasanya mereka tidak dalam waktu yang singkat. Biasanya rata-rata di angka 3 hingga 6 bulan.
Nah, persoalannya kan karena ini semester 8, kalau pemagangannya sampai 6 bulan, nanti keburu lulus ya. Gitu, keburu lulus, magangnya belum selesai ya, berarti atau keburu harus sidang sementara mata kuliah pemagangan belum selesai, ini yang jadi agak masalah gitu. Jadi makanya yang tidak banyak resiko sebetulnya yang pemagangan mandiri ini. Termasuk beberapa opsi yang tadi saya sampaikan sesuai dengan kondisi saudara-saudara. Baik, berikutnya ini penilaian mata kuliah kita. Jadi penilaiannya pertama ada partisipasi 10% dari kehadiran, kemudian 20% ini tugas pengisian logbook nanti saat praktek. Jadi di saat praktek saudara-saudara akan saya kirimkan link logbook untuk diisi setiap saudara-saudara melakukan pemagangan ya. Dan yang terakhir 70% kegiatan praktiknya itu sendiri, kemudian laporannya dan presentasinya. Jadi bagi yang memilih opsi yang pertama yang memiliki tempat bekerja tentu harus membuat laporan dan akan mempresentasikan. Begitu juga yang mengambil opsi webinar, juga dia harus juga membuat laporan kegiatan. Nanti bentuknya seperti apa laporannya nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Oke, baik sampai sini dulu. Silakan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Tami Pak izin bertanya. Ya, silakan Tami. Ya kan misalnya Tami kan udah dapat gitu ya tempat buat magangnya misalnya di ILP. Nah terus kan ada beberapa teman mungkin yang belum dapat. Nah itu apakah boleh satu instansi atau harus beda Pak untuk tempat pemagangannya? Boleh satu instansi, tapi tentunya berdasarkan kebutuhan instansinya. Oh. Yang sampai instansi butuh 2, yang datang 10. Iya iya. Kasihan merekanya ya. Iya Boleh, iya. boleh. Berarti boleh ya Pak gitu ngajak orang lain gitu, ngajak teman buat masuk ke situ juga gitu ya? Ya boleh. Oh iya iya siap, makasih Jadi Pak. tapi batas kebutuhannya kebutuhan instansinya ya. Jadi kalau instansinya hanya butuh 2 ya 2 gitu, atau 3 ya 3. Jadi nggak semuanya, karena kasihan juga ke instansinya kalau banyak orang nanti duduknya di mana gitu, ramai ngumpul-ngumpul di situ. Baik Pak. Ya. Oke. Baik, ada yang lain silakan. Riana Pak mau bertanya. Oke, Riana silakan. Kalau tempat pemagangannya itu bukan lembaga kayak sekolah gitu, kayak TPQ, tapi ini udah berbadan hukum, itu boleh Pak? Apa sekolah atau apa PT kita TPQ gitu Pak, apa gitu? kayak madrasah gitu. Madrasah. Kebetulan Riana ini ikut ngajar bahasa Inggris di situ. Oke, boleh. Oh ya baik, Boleh. makasih Pak. Oke. Ada lagi? Di DKM boleh, silahkan. Di DKM masjid ya. Tapi yang jelas yang menurut saudara-saudara, jadi yang memang dicari dalam pemagangan ini adalah tantangan sebetulnya, bukan kenyamanan. Jadi malah bahkan yang bagusnya pilih yang menantang banget gitu. Menantang banget. Misalnya ada lembaga kemanusiaan ya, ke tempat-tempat yang 3T gitu, terdepan, terdalam. Nah, itu kan menantang tuh. Itu pasti itu lebih seru sebetulnya. Jadi ini uji nyali juga, karena kalau nggak saat sekarang, kapan lagi nih diuji seperti begini? Karena kalau udah lulus ya udah, nanti balik lagi ya, maksudnya cari pengalaman yang selama kita mampu gitu, masih diberi kesempatan yang untuk bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman baru. Tapi tentu jangan lupa juga ada tugas tadi yang saya bilang, skripsi itu juga jadi perlu memanage, dan itu sebetulnya menurut saya itu saling melengkapi gitu. Jadi saat bagaimana mengelola di saat skripsi plus di saat pemagangan, itu seninya lagi tuh, seni saudara-saudara untuk mengatur waktu ya. Dan itu nggak lama gitu, hanya 1 bulan saja, nggak lama ya. Artinya kalau saudara punya komitmen ingin lulus di tahun 2021 ini, ya semuanya itu akan selesai berakhir di bulan Agustus. Semua jerih payah, semua kesulitan, semua apalagi tuh, semua bete kalau merasa bete, dan termasuk semua memori manis, ya kenangan manis, pengalaman-pengalaman manis, itu akan berakhir semuanya di bulan Agustus. Setelah itu, ya pasti yang tersisa adalah kenangan-kenangan. Saya yakin
bagi saudara-saudara yang memiliki kenangan pahit dengan dosen-dosen ya, nanti akhirnya ujungnya akan, oh iya ya, aduh baheula mah ku dosen ieu teh dicarekan wae. Itu akan manis nanti kalau sudah ini mah, sudah tiada mah ya, kan gitu biasanya. Kita mah kan suka nyesal kalau sudah nggak ada ya, sudah ghosting ya. Oke, baik. Sudah ghosting. Yang lain silakan. Bu Is ada pertanyaan nggak Bu Is? Di-mute dulu, di-unmute dulu Bu Is kalau mau bertanya. Bu Is udah kerja ya Bu Is ya? Guys, suaranya di-unmute dulu itu saudara ininya. Nah, di-unmute. Oke, silakan. Pak Denny, kalau misalkan saya gimana Pak itu nanti magangnya? Bu Is punya apa nih? Punya perusahaan, punya Enggak Pak, di bisnis? sekolah maksudnya Pak. Ya udah di sekolah aja. Di sekolah ya? Ah. Ya udah di sekolah saja. Bu Is memagangnya. Iya Pak. Ya. Tapi mau sekarang Pak Denny gimana, bisa nggak lulusnya? Ya itu bagaimana Bu Is. Kalau Bu Isnya rajin, skripsinya selesai, ya insya Allah lulus. Kalau Bu Is yang skripsinya nggak dibuat, ya masa harus saya yang buatin skripsi Bu Is? Iya Pak Denny. Ya, itu gimana Bu Is itu mah? Mau lulus sekarang, mau lulus bareng-bareng sama angkatannya ini, ya alhamdulillah. Kalaupun mau ternyata masih betah dengan STBA, Jangan ya, Pak. bisa nambah tahun lagi ya. Udah 7 Jangan, tahun Bu Is ya? Bu Is berapa tahun berarti total sekarang? Apanya ya, mau 5 tahun Pak Denny. Oh, baru 5 tahun ya. Yang lain masih Ih, ada Bapak baru. tahun. Jadi Bu Is ini kelas lanjutan ya, tapi betah banget dengan STBA sehingga 5 tahun ya. Hampir sama dengan yang reguler ya. Ya, sangat mencintai STBA Pak ya. Bagus. Ilmunya harus lebih bagus kalau begitu ya. Aduh. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Yang mau ditanyakan seputar ini. Jadi silakan dari sekarang sudah mulai bernegosiasi atau membuka komunikasi dengan tempat-tempat yang bekerja atau siapapun ya. Tapi prinsipnya saya tidak membebani tentunya dengan kemampuan yang melebihi kemampuan saudara-saudara gitu. Nggak memaksa, pokoknya harus di PLN, nggak. Pokoknya harus di perusahaan, tidak. Yang penting sesuai dengan minat ini. Terus digarisbawahi sesuai dengan minat. Makanya tadi tipe-tipenya juga dibuat ini mungkin ya, seringan mungkin gitu. Termasuk juga sangat mempertimbangkan kondisi sekarang juga. Baik, saya lanjutkan lagi ya supaya lebih tuntas. Nah, ini kita masuk ke definisi apa itu magang. Ya, jadi magang itu ini dikutip ya dari beberapa sumber bahwa magang ini adalah disebutnya sebagai three ways partnership ya, antara institusi pendidikan, kemudian mahasiswa, dan perusahaan atau organisasi di mana mahasiswa melakukan magang. Jadi ada 3 komponen. Institusi pendidikannya yaitu mata kuliah ini, jadi saya sebagai perwakilan dari institusi, kemudian saudara-saudara sebagai mahasiswa, dan yang terakhir ada lembaga yang tempat saudara-saudara pilih untuk magang. Gitu. Kecuali yang dikecualikan. Kalau misalnya, Pak, saya sama sekali nggak ada organisasi di tempat saya, juga saya nggak bisa kemana-mana, ya sudah berarti belajar dengan cara mencari tadi webinar-webinar itu. Ya. Mudah-mudahan di webinar itu saudara-saudara mendapatkan juga banyak informasi dari sharing dari pakar ya atau ahli di sana. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 13 2003, tapi ini sudah direvisi masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya tentang ketenagakerjaan ini. Tapi saya mengambil saja definisi pemagangannya, bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pengawasan pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman dalam proses dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Gitu. Jadi di sana saudara-saudara juga tentunya akan diawasi juga. Kalau misalnya di lembaga ILP pasti di sana ada supervisor atau mungkin ada manajer ya atau ada koordinator mungkin ya, teachers leader dan seterusnya. Nah, itu yang tentunya akan mengawasi saudara-saudara. Kalau di mana lagi di travel misalnya ada ownernya, ada pemimpinnya, itu yang nanti akan mendampingi atau yang akan
sharing di situ. Jadi sharingnya lebih pada sharing secara praktek gitu, tidak sharing sebatas sharing pengalaman atau keilmuan saja. Nah, Sujana juga menyebutkan bahwa magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi, ya. Cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Jadi di sini maksudnya penyebaran informasinya pengetahuan, ya, kemudian pengalaman, gitu. Terus, nah ini dengan kata lain, ini pemagangan merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang siap kerja. Jadi makin matang gitu. Jadi saat nanti saudara-saudara misalnya diterima di berbagai macam perusahaan, saudara-saudara tidak lagi kaget, tidak nervous, tidak awkward, tahu apa yang harus dilakukan di sana. Jadi tahu, jadi memiliki inisiatif bekerja. Nah ini akan lebih akan lebih baik ya dibandingkan dengan mahasiswa yang sama sekali tidak memiliki pengalaman gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan juga, bahwa seandainya nanti mendapatkan sertifikat dari lembaga pemagangan ini, ya misalnya dapat sertifikat nih, bukan hanya surat pernyataan tapi juga berbentuk sertifikat. Nah sertifikat itu akan dilaporkan, jadi nanti setelah selesai melakukan ujian sidang skripsi, dinyatakan lulus, nanti kami akan menyampaikan form isian untuk mengisi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, si sertifikat itu bisa menjadi portofolio saudara-saudara yang ditulis di dalam SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. STBA sudah 3 tahun ini menerbitkan SKPI dari mulai tahun 2018, kemudian 2019, yang terakhir kemarin 2020. Cuman sayangnya untuk yang tahun 2020 kemarin banyak mahasiswa yang sama sekali tidak ya, memiliki sertifikat magang gitu. Itu sayang. Jadi hanya TOEFL ya, kemudian hanya LDKM gitu sertifikatnya itu. Hanya kegiatan kampus ya. Sedikit ya yang tidak memiliki yang di luar itu. Tapi dulu pernah ada di tahun 2018 itu ada mahasiswa yang banyak sekali dia punya sertifikatnya. Karena memang dia aktif gitu untuk magang di sana sini, termasuk pengalaman-pengalaman kerja. Begitu. Nah, jadi ini bisa punya kredit lebih sebetulnya kalau saudara-saudara memiliki atau mendapatkan sertifikat dari hasil pemagangan tersebut. Baik, manfaat pemagangan di sini tentunya pertama memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dalam experiential learning, jadi belajar sesuai dengan pengalaman. Ini yang saya kutip dari program MBKM. Ya, jadi tahun ini pemerintah Kemendikbud itu membuat program untuk mahasiswa yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa boleh mengambil salah satu dari 8 model yang ditawarkan oleh pemerintah, ya, yang itu dihargai minimal 20 SKS sampai 40 SKS. Nah, STBA sudah menyampaikan dari mulai bulan Januari kemarin ya, termasuk mungkin saudara-saudara juga ada ikut serta gitu, dan untuk semester ini 3 orang yang mengambil MBKM, ada 2 orang mengambil kewirausahaan, dan ada 1 orang mengambil program asistensi mengajar. Nah, itu kalau mereka lulus ya di akhir nanti, maka bisa dikonversikan minimal 20 SKS. Begitu. Otomatis mata kuliah pemagangan ini mereka udah nggak usah ambil karena sudah dikonversikan gitu ya. Jadi ini 4 SKS kan ya, jadi 4 SKS sudah dikonversikan. KKL juga sudah dikonversikan, terus kemudian mata kuliah yang lain-lainnya. Itu dari program MBKM. Cuman kalau saudara-saudara mah enggak ya, karena sudah nanggung di 1 semester lagi. Oke. Program MBKM pun intinya sama, yaitu bagaimana memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dalam experiential learning. Jadi belajar yang berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah selama magang atau selama praktik kerja, mahasiswa mendapatkan kemampuan hard skills dan soft skill. Hard skill-nya kemampuan bahasa Inggrisnya tentunya, atau kemampuan sastranya, atau kemampuan-kemampuan yang didapat dari perkuliahan selama ini. Soft skill-nya ini yang tidak atau sulit didapat kalau dalam perkuliahan. Soft skill-nya misalnya sabarnya,
gerak cepatnya, komunikasinya, ya, koordinasinya, terus tahu apa yang harus diucapkan kepada teman-teman gitu dalam interaksi itu, etikanya gitu, dan segala macam. Ini yang akan tentunya diasah dalam pemagangan ini. Bagaimana menghadapi kerumitan ya atau kompleksitas pekerjaan gitu. Dan bagaimana mencari solusi-solusi itu. Jadi tidak hanya mendapatkan masalah, tapi juga sekaligus berpikir menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Yang ini selama ini baru banyak digali dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ya, untuk yang soft skill ini. Berikutnya, mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk mengenal tempat kerja dan mengetahui permasalahan yang terjadi pada tempat kerja tersebut. Jadi di saat magang ini, saudara-saudara tidak hanya mengikuti apa yang menjadi tugasnya, tugas pokok dan fungsinya, tapi juga coba cermati masalah apa nih yang muncul. Apakah itu masalah secara pribadi kita atau masalah yang ada di tempat kerja itu. Itulah yang nanti akan dilaporkan. Jadi laporannya atau presentasi dalam pelaporannya bukan hanya deskripsi saja. Saya di sini untuk kerja sekian, tidak begitu, tapi masalah apa nih yang saudara-saudara temukan di tempat kerja tersebut. Dan solusi apa yang sudah saudara hadirkan, saudara pikirkan gitu. Begitu. Nah, ini pola pemagangan ini yang tadi saya bilang, bahwa pola pemagangan ini ada yang kerjasama kampus dengan dunia industri, dunia usaha, ya kami sudah bekerja sama dengan travel, kemudian dengan hotel, atau juga dengan Sevima yang Edling ini. Kemudian bisa juga pemagangannya dari dunia usaha yang minta kepada kampus, baik secara khusus ataupun secara umum. Dan yang terakhir ini yang mandiri. Nah, kita pakai yang mandiri ini supaya ini berbasis minat saudara-saudara, berbasis juga sesuai dengan kemampuan ya saudara-saudara juga, kondisi yang dihadapi oleh saudara-saudara begitu. Ini yang lebih efektif barangkali menurut saya ya. Dan ini semua kalau misalnya lembaga tersebut mengeluarkan sertifikat ya, bahwa sudah magang di sini, maka sertifikat itu akan kami laporkan atau akan kami tuliskan dalam SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Baik. Nah, terima kasih. Baik, itu. Silakan ada dulu yang mau didiskusikan. Silakan. Kenapa jadi pada speechless begini? Baru kemarin beres ya, KKL tugas-tugasnya ya, sekarang udah muncul lagi. Ya, ini sesi terakhir. Biasanya kan gitu, kalau menuju puncak itu, coba kita ke Bromo atau ke mana, puncak mana, gunung mana, Tampomas lah yang mungkin, atau Gunung Gelis ya. Itu sampai puncak itu nggak ada landai, itu nggak ada. Itu sampai puncak, kan bener kita sampai puncak, kenapa taunya? Tuh makin nurun jalannya, nggak ada. Makin puncak itu makin terjal, makin tinggi, dan makin segala macamnya. Supaya apa? Supaya nanti setelah saudara-saudara selesai sidang skripsi, itu saudara-saudara akan bernapas lega. Akhirnya semuanya terlewati juga. Dan ingat, tidak akan lupa lah. Hal yang capek-capek itu nggak akan terasa lagi. Yang ada itu malah ingatan nih, oh iya ya, dulu saya pernah loh magang di sini, dulu pernah loh saya KKL di sini, begitu. Itu pun yang dirasakan oleh rekan-rekan saudara-saudara yang sudah lulus. Saat mereka waktu akan ke Bali gitu ya, saudara enggak ya, sayang sekali. Mereka ngeluh dengan biaya Bali itu yang relatif mahal gitu. Coba, kebayang capek ya pakai bis gitu. Nyebrangnya, udah nggak kebayang itu. Belum lagi nanti pulangnya ke Bromo dulu, terus ke Jogja, capek itu ngeluarin uang banyak. Tapi setelah itu yang terbayang malah itu yang teringat, yang sering muncul di Instagram ya saudara-saudara ini, rekan-rekan kita yang sudah lulus itu. Itu terus 5 tahun, sekian tahun. Nah, ini pun juga sama juga akan begini. Tapi kembali lagi kita harus menyikapinya bahwa ya berpikirnya coba disederhanakan, tidak berpikir yang kumhatunya capek. Lakukan aja dulu gitu. Ya, sebagai di ujung studi saudara-saudara. Begitu. Ya.
Baik, ada dulu yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan share screen-kan lagi satu tentang RPS ini supaya lebih afdol. Ya. Nanti filenya nanti akan saya kirim ke Tami, nanti Tami tolong share ke teman-teman yang lain. Ini beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Yang pertama ini, yang ini kita sekarang ini, kontak belajar perkuliahan nilai. Nanti mulai pertemuan kedua dan yang ketiga, kita akan bahas topik tentang ini ya. Ada leadership, link and match, hard skill, soft skill, hard skill. Lalu di sesi berikutnya kita akan membahas tentang passion, minat, mindset gitu. Dan sisanya nggak ada perkuliahan, tapi diganti dengan pengisian logbook gitu ya. Ini dipakai kerja gitu. Kemudian setelah beres diikuti dengan ini UTS harusnya, tapi UTS kita lewati saja. Langsung ke penyusunan laporan 8, 9, 10. Sisanya seminar laporan, semuanya mempresentasikan. Jadi kalaupun misalnya magangnya di tempat yang sama, tetap laporannya beda-beda, satu orang satu ya laporannya, tidak berkelompok gitu. Meskipun masalahnya sama, tapi pemaparannya pasti akan berbeda kalau dibuat berbeda. Saya membuat laporannya tidak akan banyak, sedikit saja, karena yang penting itu intinya, tidak yang aneh-aneh. Jadi jangan berpikir, Pak laporannya sama dengan skripsi nggak, besarnya nggak. Kalau terlalu banyak pun saya nggak akan baca ya. Mungkin laporannya hanya 4 lembar lah. Itu kan saya desain sedikit saja. Kemudian udah begitu refleksi, tanya jawab, lalu UAS. Ini nilai UAS-nya hampir sama dengan public speaking, polanya itu. Jadi sama saudara-saudara sudah melakukan tahapan ini semua, ya insya Allah nilai UAS-nya tidak akan mengecewakan. Begitu ya. Ini catatannya selama Maret, kondisi COVID ini ada pengecualian tadi, sehingga ini di sini bukan 32 jam ya, tapi harusnya 44 jam. Baik. Itu, jadi terbayang ya mata kuliah kita sampai ini. Terbayang ya. Baik, ada dulu yang mau didiskusikan, silakan. Ditanyakan sebelum saya akhiri kalau tidak ada. Itu Pak, kalau misalnya untuk yang ikut webinar itu webinarnya bebas temanya atau harus bahasa Inggris, pariwisata atau kayak gitu, gimana ya Pak itu? Untuk webinarnya bebas. Bebas, tapi yang jelas relevan dengan yang saudara-saudara minati. Gitu. Misalnya webinar tentang kepolisian, tentang pertahanan keamanan nasional Indonesia. Nah, kalau misalnya minat ya silakan. Tapi kalau ngapain kian, berarti jangan itu yang dipilihnya. Ya, jadi tolong menyeleksi juga atau selektif dalam memilih webinar. Misalnya webinar tentang kewirausahaan itu kayaknya relevan. Atau webinar tentang kepemimpinan, nah, itu relevan. Tapi kalau webinar tentang apa nih? Memijit misalnya ya. Memijit, nah entah itu relevan kalau kecuali mau jadi tukang pijit. Tapi kalau nggak mau ya berarti jangan. Atau seminar tentang budaya ini, seminar bagaimana mengajarkan matematika yang menarik. Nah, kayaknya itu pun nggak akan relevan. Jadi secara topiknya silahkan bebas sesuai dengan minat, tapi pastikan yang relevan dengan pengetahuan atau kompetensi si saudara-saudara. Jadi bisa tentang bahasa, bisa tentang sastra, bisa tentang wirausaha, pariwisata, dan bisa di luar-luar itu sesuai dengan minat saudara-saudara. Baik Pak. Oke. Tentang terjemahan, penerjemahan bisa, tentang apa lagi? Banyak lah, luas lah. Jadi makanya saudara-saudara dari sekarang kalau mau mengambil webinar, nah dari sekarang mulai itu daftar-daftarnya. Sekarang gratis ya, hampir semua webinar itu gratis. Saya saja dari tahun kemarin, dari sejak COVID ini ada bulan Maret hingga Desember ya, berarti ya setahun mungkin ya, sampai dengan bulan Februari kemarin lah. Ternyata saya sudah mengikuti 40 webinar. Ada 40 sertifikat. Gitu. Sebagian saya simak, sebagian hanya ngabsen saja gitu ya. Gitu. Tapi ya meskipun ngabsen saja ya minimal
oh tahu gini, materinya ada gitu. Tapi itu sampai 40 seminar saya ikuti. Yang terakhir kemarin saya mengikuti 4 sesi webinar tentang penulisan jurnal di IPB, itu gratis juga. Baru beres Sabtu kemarin, itu tiap Sabtu dari jam 8 sampai jam 10, jadi 8 jam berarti totalnya itu. Meskipun kalau ditanya itu disuruh Pak sama lembaga, enggak, ini saya aja ingin tahu gitu, ingin belajarnya terus. Nah jadi saudara-saudara pun kalau misalnya mau mengambil itu pun coba ya, mumpung kondisinya kayak gini gitu. Karena kalau kondisinya normal, yang saya pernah lakukan itu biayanya di atas 300.000 ya. Pernah saya ikut satu seminar, itu seminar nasional di UNES Solo, ya UNES Solo ya betul, di Surakarta Solo. Biayanya sih murah ya, 200 ribuan gitu. Tapi kan harus pakai kereta gitu, dan itu dilakukannya 2 hari. Jadi pakai kereta, nginep dan lain-lain, ya habis 1 juta gitu. Jadi lebih mahal ongkos-ongkos gitunya. Meskipun memang pengalaman sensasinya beda ya dengan kalau di rumah kayak nonton YouTube sebetulnya, tapi kalau di tempat yang langsung ada ya, kita bisa mengenal, oh makanannya ini, oh jalannya begini, itu plus minusnya di situ. Tapi kalau kita berbicaranya biaya, lebih efisien atau ya efisien yang sekarang. Makanya saya gunakan webinar itu menjadi salah satu alternatif bila tempat-tempat yang tadi tidak, saudara-saudara bisa melakukan. Baik, ada lagi yang lain silakan. Atau ada yang keberatan? Nggak ada? Kayaknya jangan keberatan, jangan apa? Don't be coward ya. Nah, face it gitu. Coba. Dan kita tidak tahu, mudah-mudahan itu pun menjadi salah satu lubang rezeki juga ya, nanti yang bisa di follow up di kemudian hari. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini dengan lancar, sehat semua, kemudian mendapatkan hasil yang optimal, yang baik, yang bermanfaat tentunya, dan kondisi kita mudah-mudahan disehatkan terus ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama. Silakan meninggalkan Zoom-nya.